Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ar-Rahman Alamal Quran Khalaqal insan Alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar Al-azizul ghafar Mutawwilul laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki segalanya, yang menguasai hari pembalasan. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Sudah selayaknya kita memuji Allah, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha pengasih dan penyayang. Pengasihnya Allah tanpa batas dan penyayangnya Allah tanpa sebab. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita semuanya berjanji kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah terus menambah nikmat kita dan terus membenahi agama kita, sehingga kita semakin paham dengan agama yang Allah ridhoi, yaitu Islam. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Tidak akan pernah menjadi baik kita semuanya kecuali dengan paham terhadap agama. Maka may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan fahamkan dalam agamanya. Hari ini kita berkumpul dalam majelis kajian malam Rabu ini dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat hanya ingin mencari ridha Allah. Semoga dengan majelis ini Allah fahamkan kita terhadap agama yang Allah ridhoi ini. Semoga dengan majelis ini kita semakin baik ketakwaannya sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan terus tingkatkan takwanya, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam. Maka segala puji bagi Allah, kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu yang Rasulullah SAW menyebutnya sebagai taman-taman surga. Siapa yang tidak pernah mencicipi surga dunia, maka dia tidak akan pernah mencicipi surga akhirat. Alhamdulillah, semoga kita betul-betul berada di taman-taman surga insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas satu tema hari ini. Tapi sebelum kami membahas satu tema, mari kita merenung sejenak. Jika di antara Bapak Ibu semuanya ada yang berdagang, ada yang bisnis, ada yang berdagang. Saya kira ada yang berdagang, tidak semuanya petani toh Pak, atau tidak semuanya pegawai, atau banyak yang pengangguran Pak. Ibu-ibu nganggur Bu? Nganggur ya Bu? Di rumah atau nganggur Bu? Soalnya ibu-ibu itu suaminya kalau ditanya, Pak suaminya kerja di mana? Nganggur katanya gitu. Katanya nganggur Pak. Tapi sebenarnya ibu-ibu pekerjaannya di rumah banyak gitu. Ya, jadi bukan nganggur Pak. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang berdagang, setelah pelan-pelan dengan berdagang, itu biasanya ngapain Pak? Pripun Pak? Yang pertama, menghitung modalnya kembali atau tidak. Gimana betul? Pasti terus dihitung sampai di rumah gitu. Dihitung
modalku bali boten, kemudian payu piro, untungnya piro, terus ruginya pinten, terus besok mau apa, bagaimana strateginya, kan ngoten nggih. Gitu, sing pedagang nih, sing boten pedagang, etok-etok jadi pedagang. Atau membayangkan seandainya jenengan kelolaan panjenengan jadi pedagang, ya setiap hari pasti gitu Pak. Setiap hari pasti kalau sudah selesai berdagang dihitung tadi laku berapa, terus kira-kira dapat berapa, modalnya balik atau tidak, untung atau rugi, dan besok apa yang harus saya lakukan agar tidak seperti hari ini, atau mungkin esok lebih baik. Itu kalau pedagang ya Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita juga belajar menjadi pedagang Pak. Maka Rasulullah SAW itu pekerjaannya pedagang gimana? Beliau berdagang karena orang Mekah itu kalau bertani mencuri padang pasir buat terjadi Pak. Karena daerahnya gunung ya, sama pasir, pedagang. Kemudian beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Madinah itu pertanian Pak. Madinah pertanian. Maka ahli sejarah mengatakan Pak, pedagang ketemu orang petani sukses Pak, mampu menguasai dunia. Rasulullah itu dan para sahabatnya pedagang Pak, kaum muhajirin. Kemudian hijrah ke kota Madinah, bertemu dengan kaum Ansor. Itu kebanyakan mereka pertanian Pak, bercocok tanam kurma, kurma. Pertanian bertemu perdagangan Pak, sukses. Maka dengan naik pedagang, cari pasangan petani ya Pak, kan bertemu jadi sukses gitu. Jadi kalau jenengan berdagang itu pasti menghitung-hitung itu. Maka demikian pula hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki penghujung tahun, okay? Niki bulan Desember tanggal pinten? Tanggal 20. Sebentar lagi mau apa Pak? Tahun baru, gitu. Tahun baru ini miliknya umat Islam atau bukan Pak? Bukan tahunnya milik Islam, okay? Yang bukan itu pestanya atau tahunnya Pak? Pestanya Pak. Nek boten miliknya Islam terus miliknya sinten Pak? Jadi tahun baru itu ada dua Pak, okay? Tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi. Dua-duanya kalau tahun baru Hijriah itu dihitung berdasarkan perputaran bulan. Kalau tahun Masehi dihitung berdasarkan peredaran apa? Matahari. Dan dua-duanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran dipakai untuk perhitungan tahun, perhitungan waktu. Dua-duanya dipakai. Misalnya kalau kita mau menentukan Ramadan pakai bulan ya Pak. Kalau kita mau menentukan waktu sholat pakai matahari Pak. Sama. Dua-duanya dipakai dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Al-qamaru asyamsu wal qamaru bi husban. Dua-duanya dipakai. Matahari, asyamsu matahari, wal qamar dan apa? Bulan itu dipakai untuk perhitungan sama-sama Pak. Kemudian dalam surat Yunus juga begitu, ayat 5, ayatnya sama. Dipakai juga dalam perhitungan. Jadi untuk menghitung masa. Maka besok itu juga tahun baru. Cuma orang Islam itu menghadapi tahun baru besok beda. Ya, tahun baru beda. Kalau orang beriman, dia akan melihat petunjuk di dalam Al-Quran bagaimana ya. Kalau kita mungkin menghadapi salah satunya tahun baru. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman itu kan seperti anak-anak, semuanya dipakai untuk mainan. Kalau dia bawa HP dipakai untuk mainan, ya. Kemudian kalau dia pegang apapun pasti digunakan untuk bermain. Maka kalau dia ketemu dengan tahun baru, bagaimana caranya digunakan untuk bermain Pak? Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, dunia ini permainan, gitu Pak, permainan. Maka orang yang lalai dengan permainan dunia, dia akan melupakan akhirat. Maka orang yang tidak beriman, ketika menemukan akhir tahun, dia akan bermain Pak, pesta. Kalau dulu mungkin trompet,
Kalau sekarang dompetnya diganti dengan apa? Petasan, ya, der gitu, sing tuku, harus kira tuku podo Pak, iso ngrungokke bareng. Gitu. Benten kalek tumbas bakso. Nek tumbas bakso sing tuku kalek sing nonton beda Pak. Sing tuku iso ngrasake bakso, sing mboten tuku berkelampetan, gitu. Tapi nek nonton long, sing tuku kalek sing mboten tuku sami Pak. Wong longe nggih sami-sami ditonton bareng, dirungokke bareng. Napa jenengan nek ngundake long sing ra tuku dibutut kupinge ngoten. Utawa dibutut mripate ngoten. Tak mboten to nggih. Sami soalnya ora tuku nek pengen ngrungokke utawa pengen nonton ayo bayar kan ngoten. Mboten ngoten to. Jadi kalau orang yang beriman dia akan melihat akhir tahun ini tahun 2022 nggih Pak. Tahun 2022. Kalau melihat tahun ini tahun 2022, saya teringat salah satu ulama ahli sejarah Pak, bahwa pergantian pemimpin itu setiap generasi itu setiap 100 tahun Pak. Ya, pemimpin itu penguasa bumi ini itu akan bergantian setelah 100 tahun rata-rata, antara 100 tahun sampai 120 tahun itu rata-rata begitu. Dan Islam itu menguasai kekhalifahan Islam itu selesai tahun 1924 dengan runtuhnya Turki Utsmani Pak. 1924 Masehi. Kalau ditambah 100 tahun lagi berapa Pak? 2024. Ya, 2024. Sejak tahun 1924 sampai sekarang dunia dipimpin Yahudi Pak. Dipimpin Yahudi. Dan menurut pakar ahli sejarah mengatakan rata-rata mereka berkuasa, yang penguasa bumi ini rata-rata 100 tahun sampai 120 tahun. Nah, kalau ditambah 100 tahun berarti 2024 itu pas terjadi pemilu di Indonesia. Gitu. Itu pas terjadi pemilu di Indonesia, kan begitu. Tapi saya tidak mengatakan nanti penguasanya ini tidak, tapi insya Allah semoga berganti. Nah, kemudian beliau mengatakan Yahudi, menurut penelitian beliau, ahli sejarah itu, ulama ahli sejarah, beliau mengatakan Yahudi menurut saya akan berakhir tahun 2027. Ya, Yahudi akan berakhir dan wallahu alam siapa nanti yang akan mengganti. Kita tidak tahu. Semoga generasi kita yang akan mengganti Pak. Sudah siap belum generasinya Pak? Kalau yang dipegang HP untuk mainan belum siap Pak. Berarti yang pegang nanti bukan generasi Islam. Tapi kalau anak-anak kita mulai sekarang yang pegang Quran, mereka pegang Quran, insya Allah mereka yang akan gantikan Pak. Karena Quran ini yang akan merubah dan menyiapkan generasi terbaik. Kalau selama ini anak-anak kita pegangannya masih game, nggak mungkin dia akan memimpin dunia. Nggak mungkin dia akan memimpin bumi Pak. Masa bumi mau dipimpin ahli game? Kan nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Bumi ini akan dipimpin oleh ahli-ahli, orang-orang yang cerdas Pak, orang-orang yang hebat. Nggak mungkin dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Makanya adik-adik pemuda ini, yang bapak-bapak bukan berarti disampaikan betul ya Pak. Ini generasi muda ini, yang muda-muda ini, ayo deh. Ya, siap pimpin bumi nggak tahun 2027? Belum siap. Nah, semoga siap pegang Quran ya. Nabi hidup selama 23 tahun memimpin bumi. Kata ahli sejarah, beliau wafat meninggalkan kurang lebih 2000 pemimpin Pak, untuk siap memimpin bumi. Ya, pemimpin bumi. Beliau wafat meninggalkan 2000 pemimpin yang sudah siap untuk memimpin bumi. Bapak-bapak yang usianya sudah 60, 70 tahun ya, harus siap-siap meninggalkan generasi terbaik. Ya Pak, sami-sami memberikan nasihat, kan begitu. Jadi kalau hari ini Pak, atau bulan ini Desember tahun 2022, sekarang kita sudah mau meninggalkan tahun 2022. Ini tanggal 20 ya Pak. Sebentar lagi kita mau masuk tahun 2023. Usia kita bertambah atau berkurang Pak? Berkurang. Ampun, ulang tahun. Syukuran Pak. Kok usia berkurang kok ulang tahun? Kan lucu tuh Pak. Harusnya kita buka surat Al-Hasyr Pak. Ayat berapa?
18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah di antara kalian memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk esok hari. Ya, hendaklah meningkatkan ketakwaan terus, dan hendaklah untuk memperhatikan apa yang dibuat untuk esok hari. Ini biasanya dilakukan oleh pedagang. Maka saya tadi ibaratkan pedagang, Pak. Pedagang itu akan mengambil tindakan besok terhadap apa yang dilakukan hari ini, Pak. Dia hitung-hitung dagangannya tadi yang laku berapa, tadi piro, besok gimana dapat untung besar lagi. Kalau saya rugi, bagaimana besok tidak rugi, dan seterusnya begitu, Pak. Pedagang terus begitu. Okay? Nah, sama kita juga berdagang kepada Allah. Ya, hendaklah mereka memperhatikan apa yang akan dilakukan esok hari, apa yang akan disiapkan untuk esok hari. Ini sudah 2022 di penghujung tahun, dan apa yang akan kita rencanakan di tahun berikutnya, Pak? Apakah sama saja seperti ini? Atau mungkin kata murid saya, wis lah Pak, sing penting urip. Ngoten ya, Pak? Nek sing penting urip, pitik niku nggih urip, Pak. Nyun sewu, kambing nggih urip ta nggih. Nek sing penting urip pun repot niki. Sing penting urip kok repot. Lah mboten usah aneh-aneh kok. Sing penting urip ngoten lho. Nggih. Kalau sekedar hidup, semuanya hidup, Pak. Tapi Allah menciptakan kita tidak hanya untuk sekedar hidup, Pak. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu wa id qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman di depan malaikat dan iblis dan golongan jin. Allah memberikan pemberitahuan di depan malaikat dan kalangan jin. Manusia itu kan diciptakan ketiga kali. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam atau manusia, Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu dan jin, dan Allah membuat maklumat. Aku hendak menciptakan manusia yang akan memimpin bumi. Jadi tugas kita itu memimpin bumi. Tidak hanya ketika tugas kita memimpin bumi, Allah ajarkan kepada kita bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin keluarga, bagaimana memimpin masyarakat, nanti bagaimana memimpin negara, terus akan memimpin bumi. Memimpin bumi. Jadi tugas kita tidak hanya sekedar hidup, sekedar hidup saja tidak, tapi Allah ciptakan kita punya tujuan, Pak. Punya tujuan. Maka di penghujung tahun ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama muhasabah. Muhasabah itu koreksi, Pak. Nek cara Jawane niku hitung-hitungan. Ini Bapak, hitung-hitungan ya. Menghitung diri sendiri, bukan orang lain, Pak. Kalau kita menghitung orang lain kadang-kadang pandai, Pak, cerdas. Itu kurang begini, kurang begitu ya, Pak. Detail sekali, Pak. Tapi jarang kalau kita mau menghitung dirinya sendiri, Pak. Maka di akhir tahun ini saya mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian, mari muhasabah diri. Kata Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Hasyr ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab dalam tafsirnya, maksudnya mempersiapkan esok hari adalah menghitung, menghisap diri sendiri sebelum dihisap nanti oleh Allah di yaumul qiyamah. Menghitung-hitungnya. Kemudian menurut Imam Ibnu Jauzi juga rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan juga begitu, hendaklah seorang yang beriman itu menghitung amal solehnya. Selama ini baik amal solehnya itu lebih banyak yang baik, atau justru sebaliknya
lebih banyak keburukannya. Orang yang hari ini menghitung kemudian dia insya Allah menganggap bahwa insya Allah saya sudah berada di jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, maka insya Allah dia akan mendapatkan kehidupan yang layak. Dan kalau sampai hari ini dia menghitung-hitung banyak sekali keburukannya, maka segera bertobat dan berhati-hati, karena kalau tidak bertobat dan segera membenahi diri, dia akan masuk ke jurang kebinasaan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan demikian dalam tafsirnya. Maka sudah sepantasnya kita untuk selalu berintrospeksi diri, mengevaluasi diri, merenung apa yang telah kita laksanakan, apa yang kita lakukan sebelumnya untuk bekal di masa yang akan datang. Nah, orang yang tidak berbenah diri itu disebut ghaflah. Orang yang tidak berbenah diri disebut ghaflah. Dan orang yang selalu berhati-hati itu disebut dengan kata takwa. Maka sahabat ketika bertanya dengan sahabat yang lain, apa itu takwa? Takwa itu seperti berjalan di atas jalan yang penuh duri, Pak. Lalu panjenengan kalau berjalan di atas jalan yang penuh duri, pripun, Pak? Cincin nggih. Melayu nopo hati-hati, Pak? Hati-hati. Maka takwa itu selalu hati-hati, Pak. Takwa itu selalu berhati-hati agar tidak salah dalam melangkah. Itu pengertian takwa yang begitu sederhana tapi mendalam. Jadi takwa itu adalah seperti berjalan di atas duri. Jalan itu banyak durinya, dan orang yang tidak bertakwa itu disebut dengan istilah ghaflah, lalai, Pak. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Binatang itu punya mata tapi tidak berfungsi, kecuali hanya untuk melihat saja. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya hati, tidak pernah digunakan untuk merasakan. Maka Allah menyatakan, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat lagi. Nauzubillah. Ulaika humul ghafilun, ghaflah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Siapa mereka orang yang lalai? Yang tidak tahu apa tugas utamanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut Al-Quran, berdasarkan Al-Quran itu turun, Pak. Kalau dulu sudah saya sampaikan, Pak, menurut seorang Syekh Syekh Abdul Majid Muhammad Ali Al-Ghaidi, seorang ulama besar dari Yaman, dalam kitabnya Kaifa Yubarijul Qur'anul Hayat, bagaimana Al-Quran ini memprogram hidup manusia, itu yang pertama kali dilakukan sesuai dengan turunnya ayat. Manusia yang mereka harus lakukan pertama kali itu adalah merenung dulu sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau akan mendapatkan wahyu pertama, beliau mondar-mandir ke Gua Hiro, gitu, Pak. Dan menurut sejarah beliau mondar-mandirnya sejak usia 35 tahun, Pak.
kadang 2 hari, kadang 1 hari, dan di akhir usia 40-nya beliau menginap sampai hampir berapa? 40 hari. Beliau merenung, Pak. Sama dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang harus kita lakukan pertama? Banyak merenung, Pak. Apa yang kita renungkan? Kalau kita membuka ayat Quran dari awal, maka yang kita renungkan adalah untuk mengintrospeksi diri kita, itu siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita diciptakan, bagaimana nanti kita setelah diciptakan, akan kemana kita setelah diciptakan, dan balasannya apa, Pak? Kalau nanti hidup kita itu tidak sesuai dengan, tidak mengikuti Allah, balasannya apa? Dan kalau kita mengikuti Allah, apa balasannya? Itu semuanya harus kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir tahun ini kita muhasabah bersama-sama, mengintrospeksi bersama-sama. Sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita sebagai diri? Kalau kita semuanya sebagai suami, sudahkah kita menjalankan tugasnya sebagai suami? Kalau kita sebagai anggota masyarakat, sudahkah kita menjalankan sebagai anggota masyarakat? Kalau sebagai istri, sudahkah istri menjalankan tugasnya sebagai istri? Atau mungkin kita lalai bahwa usia kita semakin bertambah? Apakah kita lalai bahwa kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah, menuju kepada kematian? Maka mari kita berintrospeksi agar nanti kita tidaklah lalai. Sebagaimana ayat selanjutnya dalam surat Al-Hasr, Allah menyatakan itu. Dalam surat Al-Hasr menyatakan bahwa seperti mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Allah melupakan kita semuanya karena kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, sehingga lupa kewajiban dan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, terus tingkatkan takwa kita kepada Allah, dan hendaklah di antara kita selalu memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk esok hari. Isanya jam berapa? 7 lebih 6. Semoga cukup, Pak. Nah, di akhir pembahasan ini saya ingin membahas, Pak, untuk muhasabah diri, Pak. Untuk muhasabah diri, saya ingin membahas tentang surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Bapak Ibu mungkin sebagian atau mungkin semuanya sudah membaca apa yang ada dalam surat Al-Anfal, Pak. Dalam surat Al-Anfal itu membahas tentang peristiwa yang besar. Peristiwa besar pertama kali yang terjadi dalam peperangan Rasulullah SAW, yaitu perang Badar, Pak. Perang Badar yang Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal ini menjadi pelajaran kita untuk muhasabah diri di akhir tahun ini. Perang Badar itu singkatnya, ya Pak, singkat kisahnya, itu pertama kali tujuannya untuk mencegat. Jadi orang Muslim yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah itu kan hartanya dirampas, Pak. Kalau mau pergi mengikuti Nabi hijrah, tidak boleh bawa harta, Pak. Tidak boleh bawa harta. Maka mereka, para sahabat itu, kaum muhajirin, ketika sampai di Madinah, mereka tidak punya harta sedikit pun. Kemudian Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau mendengar setelah 2 tahun di kota Madinah, 2 tahun, jadi pindah ke kota Madinah 2 tahun kemudian, mendengar kafilah dagang, rombongannya dagang Abu Sufyan itu sedang melintas di pinggir kota Madinah, tepatnya di sekitar 150 km katanya dari kota Madinah. Kalau memiliki 150 meter sekitar Semarang ya, melintas di Pekalongan atau Semarang, mungkin jangan ukur ya. Putih Pak, Salatiga 100. Kalau Jogja saya ngukur 110 ke tempat
Di Jogja, dari sekitar Jogja, mau melintas ke sana Pak, membawa 1000 ekor unta Pak. Abu Sufyan membawa dagangan yang banyak, dan Rasulullah akan mencegat dagangan itu karena menurut ahli sejarah harta mereka dirampas di kota Mekah dan mereka ingin meminta hartanya. Maka Rasulullah mengajak, ayo berangkat sekarang. Ada yang bilang begini, saya tak pulang dulu, bahasa kita Pak. Tak pulang dulu, ambil senjata, usah bawa senjata, ayo berangkat sekarang, nanti terlambat kita mencegat pasukan ini, terlambat, nanti kelewatan kan begitu Pak. Lewat, akhirnya apa Pak? Mereka membawa alat seadanya untuk mencegat pasukan dagang dari Syam, negeri yang melewati pinggiran Madinah, untuk pulang ke Mekah membawa 1000 ekor unta dengan tunggangan dagangannya Pak. Mendengar bahwa pasukan Abu Sufyan, orang-orang kafir ini mau dicegat, minta bantuan ke Mekah sama Abu Jahal Pak. Maka dikirim sekitar 1000 pasukan perang Pak, lengkap dengan senjatanya, ya, dikirim dengan pasukan lengkap untuk perang. Di tengah perjalanan ternyata yang tujuannya tadi untuk mencegat pasukan dagang berubah Pak. Perintah dari Allah, kalian tidak akan hanya mencegat, tapi kalian perang. Luar biasa, perang, dan pasukannya tidak seimbang. Nabi hanya membawa sekitar 313, ada yang mengatakan 314, yang jelas belasan Pak, 311, ada yang mengatakan 318. Nah, beliau hanya pasukannya 313, katakanlah begitu. Kemudian orang-orang kafir itu pasukannya 1000 Pak, dengan senjata lengkap Pak. Ini bal-balan kalah menang, kalah Pak. Maka digambarkan dalam Al-Quran, mereka digiring seperti menuju kematian, genah kalah ini. Dan coro Indonesia ngaruh Perancis genah kalah, ini genah kalah kan. Maka mereka berjalan digiring di tempat kematian, tapi Allah kirim ngantuk. Allah kirim ngantuk. Biar apa Pak? Di dalam Quran surat Al-Anfal Allah jelaskan ngantuk untuk menenteramkan jiwa. Jadi ngantuk itu nikmat Pak, kalau pada tempatnya. Tapi kalau ngantuk di majelis ilmu itu bukan nikmat Pak. No Pak. Ampun bilang azab dong ya. Ampun bilang azab. Tapi tidak apa-apa Pak, karena memang ngantuk. Saya kan mungkin apalagi kalau Jumatan Pak, Masya Allah, sok depan itu khusyuk Pak. Bukannya mendengarkan, tapi tidur. Ayo Pak, dirubah ini Pak. Nggih, monggo takmir tulisi Pak. Ampun HP dimatikan, atau yang bawa HP dimatikan. Ngoten nggih. Tapi haram ngantuk. Ngoten Pak. Nggih. Nanti ditulisi. Nggih. Ngantuk dalam sholat Jumat lebih membahayakan daripada bawa HP Pak. Kalau HP saya ditulisi, betul nggak Pak? Pak Sam ngantuk kata saya. Kan begitu Pak. Dimanapun Pak, jangan coba Pak, keliling 10 masjid gitu aja. Sok paling depan itu biasanya paling khusyuk, paling khusyuk Pak. Sedangkan hukum melaksanakan sholat Jumat itu adalah mendengarkan khutbah. Malaikat aja menutup absennya untuk mendengarkan Pak. Kan begitu. Maka dikuat-kuatkan. Nanti biasanya alasannya gitu. Alasannya saking nikmatnya yang khutbah sehingga ngantuk katanya. Saking nikmatnya yang khutbah. Ini mau lho sing ngantuk berusaha kewo lho. Nek ngantuk tenan kuwi tiwas kewo dengan sakit baru mriki gara-gara ngantuk. Ngantuk itu disebutkan dalam surat Al-Anfal, dikirim oleh Allah dalam pasukan Nabi untuk menenangkan jiwa. Untuk menenangkan jiwa mereka. Dan setelah itu Allah kirim hujan Pak. Hujan itu dalam surat Al-Anfal disebut memiliki 4 keistimewaan Pak. Kalau tidak keliru. Yang pertama, hujan itu apa Pak? Membersihkan jiwa, meneguhkan hati, menguatkan pendirian, dan mengusir setan Pak. Jadi itu keutamaan hujan bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi
ada orang yang anak-anak ini yang nakal, itu diudan-udan ke mawon untuk membersihkan jiwa dan membersihkan apa dari setan kan gitu. Dulu pernah saya sampaikan, kalau sehat hujan-hujanan mawon. Dan anak-anak pantun, dan bapak-bapak pantun betul Pak. Yo rekae kalian bubuti suket Pak. Bubuti suket, teh hujan yo nikat sisa kebro. Ini nek payung-payung ngalor gitu bapak-bapak yo ora pantun. Ibu-ibu gimana pantun, yo rekae bubuti suket kalian hujan-hujanan. Allah kirimkan air hujan Pak untuk menenteramkan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka. Kenapa Pak? Karena mereka seperti digiring menuju kematian Pak. 313 pasukannya tanpa senjata, senjatanya nggak lengkap, musuh 1000 pasukan. Akhirnya seperti yang pernah saya sampaikan kemarin ya Pak, Nabi Muhammad berdoa dari Ba'da Isya sampai subuh, sampai Abu Bakar nyata sudah ya Rasul, sudah ya Rasul, kan begitu Pak. Berdoa sampai ketiaknya kelihatan karena diangkat tangannya, jubahnya melorot ke bawah. Ya berdoa begitu. Ya sampai jubahnya apa? Mohon maaf, ketiaknya kelihatan sakit tingginya. Kenapa? Karena jelas kalah. Maka yang jadi masalah langsung saja ke permasalahan. Yang jadi masalah itu ternyata pasukan 313 itu menang Pak. 313 itu menang. Ketika menang justru malah muncul masalah. Ketika menang ini muncul masalah. Apa masalahnya? Berebut harta rampasan. Maka ayat pertama surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil anfal. Kalian bertanya tentang pembagian harta rampasan. Dan menurut Rasulullah tidak ada harta yang paling suci kecuali harta rampasan perang. Itu paling suci. Jadi mereka berebut Pak. Mereka berebut harta rampasan Pak. Hartanya melimpah. Dan yang berebut itu 3 golongan Pak. 3 golongan. Ya. 3 golongan. Itu berebut. Yang pertama, golongan yang maju perang paling depan Pak. Itu mereka menganggap bahwa kami yang pantas untuk mendapatkan harta karena kami yang paling depan menghancurkan itu. Yang satu lagi yang mengumpulkan harta itu kami yang paling, kalau nggak dikumpulkan ya bahasa gitu. Dan yang ketiga, kami seharusnya yang paling dapat bagian besar. Kenapa? Karena kami yang menjaga Nabi. Jadi ketika perang Badar, Nabi itu berada di belakang Pak. Nabi itu kalau perang tidak pernah berada di belakang kecuali perang Badar. Karena hitungan mereka perang ini pasti kalah karena tidak imbang. Maka Nabi taruh di belakang dijaga. Kami yang menjaga Nabi, maka kami yang paling mendapatkan harta rampasan paling banyak atau paling berjasa. Maka mereka berebut Pak. Maka turun surat Al-Anfal ini. Surat Al-Anfal turun ayat 1 sampai sekitar 41 kalau tidak 43. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang pembagian harta. Jadi yang dimaksud di sini apa yang dapat kita ambil hikmah Bapak Ibu, sekelas sahabat saja mereka kalau melihat harta seperti itu kan, apalagi kita Bapak Ibu, sahabat bukan gitu, tabiin bukan ya. Maka tentunya masalah harta ini menjadi masalah utama bagi kita semuanya dimanapun Pak. Maka kemudian Allah mengingatkan ya, kalau bahasa surat ini Pak, ayo tidak usah berebut. Kenapa kalian berebut? Ayo bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya harta ini milik Allah Pak. Harta ini milik Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Anfal ketika mereka berselisih tentang harta rampasan, Allah langsung menyatakan harta ini milik Allah dan Rasulnya. Itu. Terus dijelaskan Pak, kalian tadi yang membunuh tidak membunuh. Kenapa Pak? Karena Allah kirim berapa? 1000 malaikat. Ayo coba diungkit Pak. Ayat 1 sampai sekitar ayat 40
Allah mungkin kalian tadi kan maju perang, ya, yang merasa berjasa, ya, atau yang merasa tadi mendapat bagian paling banyak karena menyerbu pasukan paling depan tadi. Ayo coba dipikir, kalian tadi kan mau maju perang, senjatanya tidak lengkap. Coba bayangkan ketika kalian medang, apakah kalian yang membunuh? Ketika kalian membunuh pasukan orang kafir itu, apakah kalian yang membunuh? Mungkin perasaan mereka, iya, tak kira mau pedang kurung tekan wis tugel gulune. Gitu kan. Rumah sakit panah mau meleset tek mati. Gitu Pak. Ayo, apakah kalian yang membunuh? Langsung dibantah oleh Allah dalam surat Al-Anfal, Pak. Yang membunuh kami, yang membunuh malaikat, Pak. Jadi pasukan orang kafir itu kalau dibunuh malaikat dijelaskan dalam surat Al-Anfal, lehernya putus, Pak. Dan jari-jarinya putus. Masuk perang bisa meradani jari-jari tidak tunjuk. Kalau bukan malaikat tidak ada, Pak. Jadi malaikat yang melakukan, mereka baru sadar. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan, Pak. Karena masalah harta inilah yang menyebabkan hubungannya tadi bermasalah. Gitu, bermasalah. Gara-gara rampasan perang, maka hubungan ini bermasalah. Ayo bertakwa kepada Allah. Ayat pertama, perbaiki hubungan dulu. Ayo perbaiki hubungannya. Jangan merasa paling berjasa. Jadi harta ini masalah di mana-mana. Termasuk Islam itu runtuh ketika masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, runtuh pemerintahan Islam, ya, menguasai Bani Umayyah itu kalau nggak salah berkuasa selama 109 tahun, Pak. Kalau tidak salah, okay. 100-an tahun lebih, hampir 1 abad. Itu runtuh gara-gara apa? Gara-gara harta. Jadi suatu negeri itu akan runtuh, tanda-tandanya ada, Pak. Menurut ahli sejarah Ibnu Khaldun, ya, beliau mengatakan generasi pertama itu biasanya generasi perintis, Pak, membangun. Generasi kedua itu, generasi pertama perintis, generasi kedua membangun, generasi ketiga itu penikmat, generasi ketiga penghancur, keempat itu penghancur. Nah, kenapa generasi ketiga ini penikmat? Karena mereka tidak pernah berjuang, tapi mereka menikmati hasil perjuangan. Tidak pernah mendengar bagaimana Rekosone memperjuangkan ini semuanya sehingga bisa dinikmati, Pak. Seperti hari ini, Pak, kita bisa duduk di sini menikmati segala nikmat ini karena negeri ini sudah merdeka. Di bawah apa? Penjajahan dulu, mereka memperjuangkan negeri ini atas rahmat Allah, maka negeri ini jadi aman, Pak. Maka anak-anak muda itu perlu dikenalkan dengan sejarah agar mereka mengenal jerih payahnya bagaimana perjuangan orang-orang dahulu, Pak. Maka bapak-bapak nyun sewu, Pak, mangdungeng, Pak. Le bapak dhisik niku nek sekolah pelaku ra tau jajan. Lah kan dhisik, Pak, saiki beda. Niku nek anak pinter ngoten niku. Iya, Pak. Saiki beda. Nggih. Bapak dhisik iku nek sekolah mboten tau diterke, ora tau ditunggu. Lah beda, Pak. Kan ngoten nggih. Saiki anake sekolah, ibuke nunggu, Pak. Gitu. Nunggu jam 8 tekan jam 10. TK niku nggih, Pak. Nanti pagi ditunggu enten TK, mbok ditunggu enten griya mawon. Ki diulang ibuke dhewe kan ngoten nggih. Nggih, nek aku ngomong lho niki nggih. Nah, ibuke nganggur, anake sekolah, ibuke kuliah dhewe kali ibu-ibu liyane, Pak. Kuliah dhewe, ning kuliah mboten bahas pelajaran, bahas tanggane, Pak. Jadi masalah pertama yang terjadi pada umat muslim itu masalah harta. Ini sampun azan. Yang kedua, saya singkat. Yang menjadi masalah umat Islam itu sampai sekarang merasa paling berjasa. Aku sing ngarep dhewe, aku sing njogo Nabi, ngoten, Pak. Maka ibu-ibu sama bapak-bapak dalam rumah tangga, bapak-bapak ampun merasa berjasa paling kuat. Aku sing golek nafkah, kowe ning omah ngopo. Nah, ngoten iki, Pak. Kadang-kadang paling berjasa. Ibu-ibu nggih ampun paling berjasa. Nggih, di rumah sing rumah sinten nek aku kabeh rusak. Nah, akhirnya jadi masalah nanti. Maka saling memahami satu dengan yang lain, insya Allah akan terjadi hubungan yang baik tadi. Yang ibu tidak merasa berjasa,
suami juga tidak merasa paling berjasa. Semuanya memiliki peran sendiri. Jadi di akhir tahun ini kita muhasabah bersama-sama. Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri, keluarga kita dan sebagainya, agar besok menjadi lebih baik. Dan masalah terbesar di dalam umat ini paling tidak ada dua. Yang pertama masalah harta. Jangan harta merubah sikap, Pak. Jangan jangan sampai harta merubah sikap. Rien kadang tidak punya harta, tonggone ditekoki kabeh, Pak. Bareng wis dompete kandel, lali jenenge tonggone, Pak. Nah niki merubah sikap, Pak. Dhisik mlakune nunduk, Pak. Pas dompete kosong. Bareng dompete isi, pelakunya gimana? Dan kemarin kesandung terus. Okay? Jangan sampai harta merubah sikap. Okay. Yang kedua, tidak ada yang paling berjasa di antara kita. Semuanya pasti atas berkat Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah, nikmat Allah. Kalau bapak-bapak berdagang kemudian badine oke, ampun mengatakan ini karena kecerdasan saya berdagang. Tapi ingat sama Allah, ini semuanya karena karunia Allah. Kalau ibu-ibu bisa mendidik putranya, mengatur rumah tangganya, itu bukan karena kecerdasan ibu-ibu, tapi karena nikmat dari Allah. Tentunya atas petunjuk dan karunia Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Semoga tahun depan, tahun 2023 atau besok, jangan nggak usah lama-lama, besok kita lebih baik. Karena kita tidak tahu jadwal matinya kapan kita. Jangan-jangan insya Allah tahun depan saya lebih baik, ternyata besok meninggal. Ini gimana, Pak? Insya Allah dicatat sebagai kebaikan. Kita sudah pernah membahas tentang niat, ya, Pak. Ya, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, ya, kemudian belum dilakukan tapi sudah dipanggil oleh Allah, insya Allah akan dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan yang besar. Semoga esok hari, di kemudian hari dan seterusnya kita lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik, menjadi masyarakat yang lebih baik. Dan mari kita bangun negeri ini negeri yang baik, dan insya Allah kita pimpin bumi ini jadi bumi yang rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang makmur insya Allah. Kiranya itu yang kami sampaikan. Selamat bertemu lagi di tahun depan, Ibu. 1 tahun lagi, gitu ya, Pak. Oke, 1 tahun lagi. Oke. Semoga semuanya dalam kondisi lebih baik, ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyebutaken dumateng jamaah ampun kuntur nggih. Saiki sing damel napa unjukan nggih damel kathah, mungkin nek sisa kathah nggih iman-iman nggih menawi boten enten napa kepentingan ingkang wigati, monggo sareng-sareng ramah tamah kalih unjukan nek enten ning biasane enten. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.